Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar kalau tidak salah. Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas Danantara juga ya? Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah. Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, jawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Sidang belum selesai. Alhamdulillah, Rismon nggak ditahan, alhamdulillah, maju terus, alhamdulillah, Allahu Akbar, rakyat menang, Prabowo jangan takut sama Jokowi, alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar, hidup rakyat, hukum ijazah palsu. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Panggilan cek ini Pak mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau panggil cek. Jadi untuk nama-namanya tentunya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya pakai. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Pak Anak, satunya Pak Ejo, satunya Ejo itu namanya juga nggak tahu sebenarnya. Dengan bisa dijelaskan panggilan ya namanya Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya, pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya, cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama ceknya bukan di situ ya, sebelumnya belum pernah. Ya selama pakai kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot kan, cek kita dengan Pak Jokowi cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak panggil cek itu responnya? Positif. Suka gitu ya? Suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang satu ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh
saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya, baik dari segi tekstur. Pak Gurojono masuk, Pak Gurojono biar disampaikan juga telah disaksikan, juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya, baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Urgajo. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti. Jadi sangat sensitif lah. Jokowi digugat 125 miliar, wajib hadir sendiri di sidang ijazah. Mantan menteri beberkan segala rahasia, saya yakin 100% palsu, tidak mungkin asli. Pembukaan momen bersitara yang ditunggu rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mendengar bagi seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami menyajikan laporan khusus yang sangat mendalam, sangat lengkap, dan berisi fakta-fakta yang akan membuat kita semua sadar akan pentingnya kejujuran bagi seorang pemimpin negara. Selama lebih dari 10 tahun, satu hal selalu menjadi tanda tanya besar. Selama ini kita sering mendengar isu, sering mendengar kabar, sering melihat perdebatan di televisi maupun media sosial. Pertanyaan besar itu adalah, apakah benar dokumen ijazah S1 yang dijadikan syarat utama untuk menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia itu asli dan sah secara hukum? Banyak yang berusaha menutupi, banyak yang berusaha membungkam, banyak yang bilang sudah selesai. Tapi hati rakyat Indonesia tidak pernah puas, karena jawaban yang diberikan selalu tidak masuk akal, selalu ada bagian yang disembunyikan. Namun hari ini semuanya berubah total. Kabar resmi datang dari dunia hukum. Mantan Presiden Joko Widodo resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nilai gugatan sebesar 125 miliar rupiah. Dan yang paling penting, Hakim Ketua sudah mengeluarkan keputusan tegas. Dalam surat panggilan sidang tertulis jelas, tergugat Bapak Joko Widodo wajib hadir sendiri ke ruang sidang, tidak boleh diwakilkan. Beliau harus datang, harus duduk di kursi pesakitan, dan harus bersumpah menjawab semua pertanyaan mengenai keaslian dokumen pendidikannya. Lebih mengejutkan lagi, saksi utama yang hadir mendukung gugatan ini adalah seorang mantan Menteri Kabinet Kerja yang dulu pernah bekerja langsung di bawah kepemimpinan Jokowi. Orang yang tahu seluk-beluk pemerintahan dari dekat, kini berani maju ke depan dan berkata lantang, saya yakin seyakin-yakinnya ijazah itu palsu 100%. Saya tahu alasannya, saya tahu buktinya, dan saya berani bersumpah. Mengapa beliau sampai berkata begitu? Apa saja rincian bukti yang diungkapkan? Apa yang terjadi jika Jokowi tidak datang? Dan apa dampak besarnya bagi negara kita nanti? Mari kita bahas semuanya sangat rinci selama 18 menit ke depan ini. Jam 3:40, jam 7:30, bagian 1, gugatan 125 miliar dan perintah hakim yang tegas. Kita bahas dulu mengenai gugatan sebesar 125 miliar rupiah. Angka ini bukan angka yang dipilih sembarangan.
Tim hukum penggugat menjelaskan secara rinci bagaimana mereka menghitung jumlah tersebut. Nilai itu terdiri dari dua bagian besar. Pertama, kerugian material. Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, negara mengeluarkan anggaran gaji, tunjangan, biaya operasional, pengamanan, perjalanan dinas, dan fasilitas lain nilainya mencapai puluhan miliar. Jika syarat menjabatnya tidak sah, maka semua uang ini dianggap sudah terpakai secara tidak benar dan wajib dikembalikan. Kedua, kerugian moral dan kenegaraan. Negara Indonesia dan seluruh rakyat merasa dirugikan harga dirinya karena dipimpin oleh seseorang yang diduga menggunakan dokumen palsu. Dampaknya merusak citra bangsa di mata dunia internasional. Nilai ganti ruginya ditetapkan cukup besar agar menjadi pelajaran mahal. Hakim ketua yang memeriksa berkas ini terlihat sangat teliti dan serius. Beliau melihat bukti-bukti awal yang diserahkan penggugat ternyata sangat kuat, sangat lengkap, dan memiliki dasar hukum yang kokoh. Maka hakim pun menjatuhkan keputusan yang bersejarah. Menimbang bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum dan konstitusi negara, kami putuskan gugatan diterima untuk diperiksa. Dan kami perintahkan tergugat Bapak Joko Widodo untuk hadir sendiri. Alasannya, dokumen yang dipermasalahkan adalah milik beliau. Hanya beliau yang bisa menjelaskan kebenarannya di bawah sumpah. Tidak ada alasan untuk tidak datang. Ini sangat langka terjadi. Biasanya pejabat tinggi dimudahkan, tapi kali ini hukum berjalan lurus. Panggilan sidang sudah dikirim resmi ke kediaman beliau di Solo dan Jakarta. Pengacara penggugat menegaskan, kalau Pak Jokowi merasa bersih, merasa ijazahnya asli, kenapa harus takut datang? Cukup bawa dokumen asli, cocokkan dengan arsip negara, beres masalahnya. Tapi kalau sampai tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka secara hukum dianggap mengakui bahwa semuanya benar-benar palsu. Seluruh rakyat Indonesia kini menunggu dengan napas tertahan. Apakah beliau berani datang menjawab panggilan hukum ini? Jam 7:30 menit, jam 12:30 menit, saya wajib bicara demi kebenaran. Saya yakin 100% ijazah yang dipakai itu palsu, tidak sah, dan tidak pernah ada catatannya sejak awal. Beliau lalu menjabarkan 7 poin bukti kuat yang beliau ketahui sendiri. Pertama, tanggal kelulusan tidak ada dalam sejarah UGM. Di kertas itu tertulis lulus tanggal 15 Oktober tahun 1985. Padahal saya sudah cek kalender akademik UGM lengkap dari tahun 1980 sampai ke 1990 wisuda. Besar hanya dilakukan bulan Maret dan Agustus. Bulan Oktober tidak pernah ada acara wisuda. Mustahil lulus di tanggal itu. Kedua, nomor NIM milik orang lain. Saya dapat data dari arsip lama. Nomor induk mahasiswa yang tertulis di situ ternyata milik mahasiswa lain, laki-laki, berbeda jurusan, sudah lulus tahun ke 1982. Nomor itu dipakai ulang, diubah namanya saja. Ini rekayasa jelas. Ketiga, perbedaan tanda tangan sangat jauh. Saya pegang arsip asli tanda tangan dekan saat itu, Profesor Soejarwo. Tulisan beliau melengkung indah, tekanan pena kuat. Yang di kertas Jokowi, tulisan kaku, tebal, garis sama rata, tidak ada tekanan. Jelas hasil tiruan komputer, bukan tulisan tangan. Keempat, kertas dan tinta belum ada di tahun ke 1985. Ini bukti ilmiah. Jenis kertasnya pakai kertas bersertifikat keamanan yang baru diproduksi pabrik mulai tahun ke 1999. Tintanya juga tinta modern sintetis. Tahun 1985, kertas masih agak kasar, tinta berbau khas. Dokumen ini baru dibuat sekitar tahun 2013 atau 2014. Kelima, data baru masuk sistem tahun ke 2014. Paling mencolok, di catatan server pusat UGM, data ini kosong sampai tahun ke 2013. Baru masuk tepat tanggal 14 Mei tahun 2014. Tepat 1 hari setelah KPU tetapkan dia calon presiden. Disisipkan paksa ke database agar terlihat sah. Keenam, tidak ada foto dokumen asli yang jelas. Selama ini yang disebar hanya foto buram, sudut miring, tidak pernah ditunjukkan langsung ke publik agar bisa dilihat jelas. Kalau asli, kenapa sembunyi-sembunyi? Ketujuh, saksi teman kuliah tidak mengenal. Saya tanya ke beberapa teman angkatan 1981 Fakultas Kehutanan. Mereka bilang tidak pernah ada nama Joko Widodo di kelas, tidak pernah lihat dia praktikum, tidak ada di buku absen, tidak ada yang kenal. Beliau menutup dengan mata berbinar. Semua ini fakta, saya siap sumpah di pengadilan. Negara kita tidak boleh dipimpin di atas kebohongan.
jam 12:30, jam 15:40. Bagian 3. Apa yang terjadi jika terbukti palsu? Saudara sekalian, dampak kasus ini sangat besar sekali bagi masa depan Indonesia. Mari kita pahami apa saja konsekuensi hukumnya nanti. Pertama, jabatan dianggap tidak pernah ada. Secara hukum tata negara, jika syarat utama tidak sah, maka seluruh masa jabatan dianggap batal sejak awal. Artinya, selama 10 tahun itu, negara seolah dipimpin tanpa dasar hukum. Ini hal besar sekali dalam sejarah. Kedua, semua aturan harus dicek ulang. Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, perjanjian internasional, sampai pengangkatan menteri dan pejabat, semuanya berpotensi cacat hukum dan perlu dikukuhkan ulang agar sah. Pekerjaan rumah negara sangat besar. Ketiga, wajib kembalikan uang negara. Seluruh penghasilan, tunjangan, dan fasilitas yang diterima selama menjabat wajib dikembalikan ke kas negara ditambah denda. Nilainya bisa mencapai ribuan miliar rupiah. 4. Tindak pidana dokumen palsu. Membuat dan memakai dokumen palsu itu kejahatan berat. Pasalnya jelas di KUHP, hukuman penjara maksimal 6 tahun. Jadi bukan cuma urusan administrasi, tapi urusan penjara. Kelima, pelajaran untuk selamanya. Ini menjadi tembok pembatas. Kedepannya, siapapun yang mau jadi pemimpin harus tahu, dokumen harus asli, data harus benar. Jangan harap bisa lolos dengan cara curang. Hukum Indonesia sudah bangkit. Jam 15:40, pukul 18, penutup kebenaran akan menang. Sidang ini akan segera digelar dalam waktu dekat. Seluruh mata bangsa Indonesia, bahkan dunia internasional sedang melihat ke sini. Kita lihat sekarang, mantan menteri saja berani bicara karena buktinya sangat kuat. Nilai gugatan 125 miliar sudah ditetapkan. Perintah hakim sudah keluar, harus hadir sendiri. Ini bukan lagi urusan politik, ini urusan harga diri bangsa. Apakah kita bangsa yang menghargai kebenaran atau bangsa yang diam saja menerima kebohongan? Kita berharap di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, hukum benar-benar berjalan tegas, tidak pandang bulu. Keadilan harus ada untuk semua orang. Kita tunggu langkah selanjutnya. Apakah Jokowi datang menjawab atau menghindar? Kami akan terus laporkan perkembangannya sampai tuntas. Demikianlah laporan lengkap 18 menit mengenai gugatan bersejarah ini. Terima kasih telah mendengar sampai akhir. Sebarkan kabar ini agar semua rakyat tahu fakta yang sebenarnya. Semoga Indonesia makin bersih, makin jujur, dan makin maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di Dewa Politik, ruang dialog dan sarana informasi terpercaya bagi seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami hadir untuk menyajikan laporan khusus yang mendalam, terstruktur, serta berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, satu hal senantiasa menjadi tanda tanya sebesar bagi memicu perdebatan publik, baik di ruang-ruang diskusi formal maupun di berbagai media sosial. Pertanyaan fundamental tersebut berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan tingkat sarjana yang digunakan sebagai salah satu syarat administratif menduduki jabatan tertinggi di Republik Indonesia. Meskipun berbagai klarifikasi telah disampaikan sebelumnya, sebagian besar elemen masyarakat merasa bahwa persoalan ini belum tuntas secara substansial karena masih menyisakan ruang keraguan. Hari ini, melalui ulasan, mari kita cermati dinamika hukum terbaru yang tengah bergulir. Ada beberapa poin yang saya ambil dari cuplikan ini, yaitu pertama, substansi gugatan finansial dan ketetapan majelis hakim. Memasuki pembahasan pertama, kita perlu meninjau secara objektif mengenai gugatan perdata dan tata usaha negara yang secara resmi telah diajukan ke lembaga peradilan. Angka gugatan yang diajukan tidak ditetapkan secara sembarangan, melainkan melalui kalkulasi yang matang oleh tim hukum penggugat. Pertama, kerugian material negara. Kalkulasi ini mencangkup alokasi anggaran negara yang dikeluarkan selama masa jabatan, meliputi komponen gaji, tunjangan, biaya operasional, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Dalam pandangan hukum penggugat, apabila persyaratan administratif dasar tidak terpenuhi secara sah, maka seluruh pemanfaatan anggaran tersebut patut diuji kembali keabsahannya. Kedua yaitu kerugian moral dan citra. Polemik ini dinilai membawa dampak psikologis serta merusak kehormatan dan marwah institusi negara di mata dunia internasional. Ya, menanggapi gugatan tersebut, majelis hakim yang memeriksa berkas perkara telah mengambil langkah tegas berdasarkan pertimbangan bahwa perkara ini menyangkut hajat hidup orang banyak serta konstitusi negara. Gugatan dinyatakan diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Hakim mengeluarkan ketetapan resmi yang mewajibkan pihak tergugat, yakni Bapak Joko Widodo untuk hadir secara langsung ke ruang sidang tanpa diwakilkan. Kehadiran prinsipal dinilai mutlak karena dokumen yang dipersengketakan berkaitan langsung dengan diri pribadi yang bersangkutan, sehingga hanya beliau yang memiliki kapasitas penuh untuk memberikan keterangan di bawah sumpah. Apabila panggilan ini diabaikan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka konsekuensi yuridis tertentu akan mengikat proses persidangan selanjutnya. Bagian kedua yaitu analisis teknis dan keterangan saksi ahli. Selanjutnya, mari kita bedah pokok-pokok materi yang disampaikan dalam persidangan melalui keterangan saksi serta pihak-pihak yang memegang dokumen pembanding. Terdapat sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam persidangan. 1. Analisis tanggal kelulusan akademik. Pihak penggugat memaparkan ketidaksesuaian data tanggal kelulusan yang tertera pada dokumen dengan kalender akademik instansi perguruan tinggi terkait pada periode tahun 1985, di mana bulan yang tercantum dinilai tidak memiliki agenda yuridisium atau wisuda resmi. Kedua yaitu verifikasi nomor induk mahasiswa. Berdasarkan penelusuran arsip lama, nomor induk yang tercantum pada dokumen tersebut diduga identik dengan data administratif milik mahasiswa lain dari program studi yang berbeda. Ketiga, uji perbandingan tanda tangan. Analisis visual dilakukan dengan membandingkan karakteristik tanda tangan pejabat berwenang pada masa itu, mulai dari struktur goresan, ketukan pena, hingga tingkat keautentikan bentuk huruf dibandingkan dengan arsip resmi universitas. Keempat itu aspek materi fisik, kertas dan tinta. Pemeriksaan juga merambah pada spesifikasi jenis kertas bersertifikat keamanan serta komposisi tinta modern sintetik yang dinilai belum diproduksi secara massal pada tahun 1985, sehingga memunculkan dugaan perbedaan tahun pembuatan fisik dokumen tersebut. Kelima itu inconsistencies basic data digital. Sorotan turut diarahkan pada riwayat pencatatan dalam server pusat perguruan tinggi, di mana pemutakhiran data historis tercatat masuk pada periode tahun 2014 yang dinilai bertepatan dengan momentum tahapan pendaftaran kontestasi politik nasional. Bagian selanjutnya itu implikasi yuridis dan konstitusional bagi negara. Saudara-saudara sekalian, apabila substansi dari gugatan ini nantinya terbukti secara sah dan meyakinkan di muka hukum, implikasi yang ditimbulkan tentu berskala sangat luas bagi tatanan ketatanegaraan Indonesia. Pertama itu status keputusan dan kebijakan publik. Secara teori hukum tata negara, keabsahan sebuah produk hukum, keputusan strategis, penandatangan undang-undang, hingga pengangkatan pejabat negara yang berakar dari legitimasi administrasi cacat hukum akan memerlukan kajian ulang yang mendalam. Kedua yaitu akuntabilitas finansial negara. Tuntutan pengembalian seluruh fasilitas serta keuangan negara yang telah diserap selama masa jabatan menjadi salah satu poin yang diatur secara ketat dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum perdata. Ketiga itu penegakan hukum pidana dokumen palsu. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pemalsuan dan penggunaan dokumen autentik palsu merupakan tindak pidana
berat dengan ancaman sanksi penjara yang signifikan, sehingga proses ini tidak sekedar berhenti pada ranah administrasi semata. Keempat yaitu presiden positif, penegakan supremasi hukum. Kasus ini diharapkan menjadi tongkat sejarah baru bahwa di hadapan hukum setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara tanpa ada pengecualian, equality before the law, demi membangun kultur birokrasi dan kepemimpinan yang berintegritas tinggi di masa depan. Ya, demikianlah laporan khusus komprehensif yang mendalam yang dapat kami sajikan melalui ruang aspirasi. Apapun bentuk dinamika yang sedang berlangsung, mari kita kawal bersama proses peradilan ini secara objektif, rasional, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kita menaruh harapan besar agar di bawah kepemimpinan nasional saat ini, penegakan hukum dapat berjalan secara independen, berkeadilan, serta transparan tanpa pandang bulu. Ya teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini komentar pertama dari Musriyadi. Polisi itu memang perusak hukum. Ini ngatimin usut tuntas. Ini Afasa. Mana berani hukum memutus atau memvonisi Jokowi, walau fakta dan datanya terang benderang. Ini Yuliev, sekolah nggak ada, tapi bisa jadi presiden dan terima gaji dan fasilitas dari negara. Ini Supriyanto, kejujuran dan kebenaran harus tegak setegak-tegaknya. Ini Faiman, kok masih belum selesai, kok bisa negara apa ini bikin mumet aja, mana penegak hukumnya. Ini Bima, logika sederhana bahwa kalau ijazah itu asli, maka saat ini Roy CS sudah dipenjara. Ini Musriyadi, berarti biang kerok kehancuran hukum itu terletak pada kepolisian. Ini Edi, banyak pembohong di negeri ini, tapi percayalah, pelan-pelan yang maha kuasa membongkar kebohongan. Akan ada seleksi alam, negara ini menuju kebaikan. Pembohong-pembohong akan segera terbongkar, tersisi dari negara ini. Percayalah, tunggu waktunya. Ini Listi, alhamdulillah, semoga para pejuang kejujuran selalu dikuatkan Allah. Selamat berjuang para penegak hukum. Ini Ayung, apabila hukum tidak berjalan sesuai UU, maka seluruh rakyat Indonesia yang waras harus bertindak. Ini Irwan, ditunggu berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, tegakkan keadilan. Ini Zaikali Islami, reformasi polisi seluruhnya dapat dan pecat semua pimpinan Polri dan isi dengan polisi yang berkualitas dan bermoral. Ayo Pak Presiden Prabowo, ini sudah terang benderang dan jangan lagi diam. Segera bertindak tegas, kami rakyat Indonesia di belakang Bapak demi kejujuran. Ya ini Kasman, alhamdulillah titik terang hukum mulai tampak, semoga seterusnya terus meningkat. Ini Iskandar, semoga pengadilan bisa jadi sumber keadilan. Ini Tamrin, di luar negeri hukum tidak pandang bulu, tunduk patuh terhadap hukum demi memajukan keadilan dan menegakkan kebenaran berdasarkan fakta nyata. Ya ini Surya TV, alhamdulillah segera tuntas, rakyat udah sangat lelah, kapan NKRI sejahtera, makmur bangkit Bapak. Ini kabar breaking, setuju dinepalkan. Ini Musriyadi, alhamdulillah ada jawaban benar dan salah. Ini Abdul, usut tuntas kasus ini, apapun siapapun yang melanggar hukum, lehernya pasang tali ikat ke pohon. Ini Kasman, awasi Jokowi jangan sampai seperti si Velster menghilang. Ini Zainul Wardi, kalau Jokowi berani datang ke pengadilan, bakalan menceret ditanya kuasa hukum Roy dan Tifa, penggugat ijazah dan Pak Dr. Taufik. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI, harga mati.